Assalamualaikum guys, good morning, how are you today? Nah, seperti biasa di pagi yang cerah ini Alif akan membuatkan konten untuk kalian supaya kalian makin menambah ilmunya. Nah, kali ini Alif akan menjelaskan tentang sejarah komputer. Ya, kalian pasti sudah tahu kan komputer itu apa? Yang biasa kalian genggam itu juga adalah komputer atau bagian dari komputer, seperti smartphone, laptop, TV. Tapi TV itu seperti perkembangan dari CPU yang sudah digabungkan dengan layar sehingga tidak perlu menggunakan tempat seperti ini lagi untuk menggunakan komputer. Sekarang banyak komputer yang seperti itu, tinggal menggunakan mouse, layar yang seperti tadi Ali bilang, monitor yang seperti tadi Ali bilang, dan keyboard, dan sudah bisa. Tapi hanya prosesor saja yang dapat dimasukkan dalam satu layar, karena terlalu butuh ruang yang besar untuk memuatkan satu kartu grafis, sehingga hanya kebanyakan komputer yang tidak menggunakan CPU box atau tempat penyimpanan komponen-komponen elektronik itu hanya bisa memuat CPU. Nah, kali ini kemarin itu Ali sudah pernah menjelaskan tentang komponen-komponen komputer dan fungsinya. Sekarang Alif akan menjelaskan tentang sejarah komputer, sekalian untuk mengingatkan kalian yang sudah lupa, yang kemarin itu sudah kalian tonton. Nah, pertama, komputer itu memiliki struktur dasar yang berasal dari sampawah. Jadi komputer itu adalah sampawah yang sudah diubah-ubah menjadi sebuah alat yang dapat menghitung secara otomatis. Sampawah diciptakan di Cina pada tahun 3200 sebelum Masehi atau 5000 tahun yang lalu. Nah, ini dari batuk nih ya, jadi Ali nggak akan menjelaskan banyak-banyak. Nah, penemu komputer yang pertama adalah Bapak Charles Babbage, yang menemukan konstruksi dasar komputer, yaitu komputer yang memiliki unit pemroses, unit GPU dan sebagainya. Pokoknya semua unit komputer sudah lengkap, tapi belum sempurna seperti yang sekarang. Lalu komputer Charles Babbage disempurnakan oleh beberapa ilmuwan dari Universitas Cambridge di Inggris, sehingga menjadikannya sebuah komputer baru yang bernama ENIAC. Namun ENIAC memiliki ukuran yang sangat besar dan tidak dapat dipindahkan dengan mudah, sehingga pada waktu itu tidak banyak orang yang mempunyai komputer. Dan pada waktu itu, ketika kita membuat program untuk menjalankan perintah, kita harus memindahkan beberapa ribu kabel untuk membuat suatu perintah atau program. Begitu sulit, bukan? Nah, karena itu dikembangkan lagi menjadi komputer generasi selanjutnya yang menggunakan transistor, akan tetapi ukurannya tetap sama besar, hanya lebih ramping sedikit. Kemudian akhirnya diciptakanlah komputer yang sudah menggunakan layar monitor dan yang menggunakan CPU, yang menggunakan IC atau integrated circuit. Nah, kemudian pada waktu itu komputernya belum masih layar hitam putih ya, bukan layar yang seperti sekarang. Lalu
Lalu komputer pun dikembangkan sampai sekarang yang sudah menggunakan layar. Ada sekarang bagian dari komputer yaitu laptop yang sangat minimalis sehingga dapat dibawa kemana-mana. Banyak orang yang membeli laptop untuk kebutuhan yang mengharuskannya untuk pergi kemana saja, bukan kerja di rumah. Kalau kerja di rumah ya kita boleh menggunakan PC, karena kan kita tidak akan membawa komputer kita kemanapun, karena kita itu work from home, jadi kita bekerja di rumah, nggak perlu bawa kemana-mana. Sedangkan orang yang bekerja untuk seperti orang yang pergi keliling, itu orang yang pergi ke kantor itu bawa laptop. Nah, akhirnya komputer pun memiliki banyak generasi seperti sekarang. Ada yang generasi smartphone, ada yang generasi laptop, ada yang pokoknya dari komputer itu berpecah menjadi beberapa teknologi yang sangat canggih. Nah, karena Ali udah sampai ke sekolah, sekian dari ini guys, Ali udah sampai ke sekolah guys. Nah, sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga sekolah kalian bagus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.